Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita melanjutkan reaction yang pertempuran Iwo Jima yang kemarin itu ya. Kita lanjut ya. 合流してくれ。丸々に玉砕の許可をいただきたい。 Dalam kondisi itu pun, Jenderal Kuribayashi sempat menolak permohonan untuk pengiriman bantuan pasukan, serta mencegah Kolonel Adachi untuk melakukan harakiri. Dia malah memerintahkan semua pasukan yang berada di sektor Suribachi supaya mundur ke arah utara, guna bergabung dengan pasukan yang berada di sektor Motoyama, yang mana sektor itu dipimpin oleh seorang letnan bernama Letnan Ito. Namun ternyata perintah itu tetap diabaikan oleh Kolonel Adachi, karena dia bersikeras untuk memilih gugur secara terhormat, daripada harus mundur seolah melakukan tindakan melarikan diri dari pertempuran. Pada akhirnya, Kolonel Adachi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri hidupnya, serta memerintahkan anak buahnya yang tersisa supaya mendedikasikan nyawanya demi kehormatan Kaisar. 私は栗林閣下が足立大佐に対応上官に渡せ。陛下の栄えある行軍である。 Ternyata apa yang dilakukan Kolonel Adachi membuat semua bawahannya merasa bertanggung jawab, hingga mereka pun memilih untuk mengikuti jejak atasannya. Namun kala itu Saigo merasakan dilema yang sangat mendalam, apakah dia harus mengikuti rekannya atau memilih untuk tetap hidup. Karena di saat yang sama dia teringat tentang istri serta anaknya yang baru saja lahir. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari sektor itu dan berusaha menuju sektor Motoyama guna bergabung dengan pasukan di sana. 'Dalam usaha pelariannya itu, Saigo sempat dikejar oleh Shimizu yang menganggap Saigo sebagai pengkhianat. Namun di saat yang sama pula, Saigo berusaha mencurahkan segala isi hatinya tentang betapa pentingnya nyawa Saigo untuk keluarganya. Bahkan dia juga mempunyai pandangan bahwa lebih baik memanfaatkan sisa nyawanya dengan cara berusaha berjuang dengan sektor lain daripada harus mengakhiri hidup secara sia-sia tanpa perjuangan apapun. Atas pandangan itu, Shimizu pun mulai mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Saigo. Kemudian mereka berdua langsung bergegas untuk menyusuri terowongan bawah tanah yang terlihat seperti labirin, karena memang terowongan itu saling terhubung dengan sektor lainnya dan sangat menyulitkan. Dan di tengah perjalanannya itu, mereka tiba-tiba bertemu dengan pasukan dari sektor lain yang ternyata mereka pun sedang berusaha melarikan diri menuju sektor Motoyama. 他の奴らは交代命令が出たのか。 Situasi mencekam itu membuat Jenderal Kuribayashi mulai terlihat panik. Dia berpikir bahwa kekalahan di sektor Suribachi merupakan pertanda buruk. Karena jika Suribachi berhasil ditembus, maka pasukan musuh akan sangat mudah untuk menghancurkan sektor-sektor lainnya yang memang mempunyai daya pertahanan lebih lemah dari sektor Suribachi. Kemudian untuk menjaga kondusivitas pertempuran, Jenderal Kuribayashi memutuskan untuk terjun langsung ke setiap sektor guna melakukan kontrol secara real-time ke semua wilayah sektor yang sampai saat ini masih bisa bertahan. Singkat cerita, setelah menempuh pelarian pada malam itu, keesokan harinya Saigo serta Shimizu berhasil sampai di wilayah sektor terowongan pertahanan Motoyama. Namun ternyata sesampainya di sana, sesaat kemudian mereka tiba-tiba langsung menjadi sasaran kemarahan Kolonel Ito yang menjadi penanggung jawab di area tersebut. Karena kala itu dia menganggap Saigo serta Shimizu sebagai pengecut yang lari dari pertempuran sektor Suribachi saat keadaan terpojok. Maka Kolonel Ito memutuskan untuk memberikan hukuman terberat bagi para pengecut kekaisaran, yaitu hukuman mati. Namun untung saja secara kebetulan, Jenderal Kuribayashi tiba-tiba datang ke tempat itu dan memutuskan untuk mengampuni mereka. 何があったんだ。刀を下ろしなさい。下ろしなさい。すり鉢山から逃走してきたのであります。 Pada akhirnya, setelah kini mereka berada di sana, Saigo dan Shimizu bisa sejenak beristirahat serta memulihkan rasa lelahnya karena memang selama ini mereka mengalami dehidrasi serta kelaparan yang sangat hebat akibat dari ketiadaan logistik makanan.
Di sela waktu itu, Saigo tetap menyempatkan diri untuk menulis surat kepada istrinya dengan menceritakan semua peristiwa yang dia alami dalam peperangan ini. Meskipun dia menyadari bahwa surat itu tak akan pernah sampai dan dibaca oleh istrinya. 中佐のおっしゃったことを考えてみた。それがお前の任務だろ。そのためにお前ここに来たんだろ。 Setelah merasa pulih dari rasa lelahnya, kemudian pada siang harinya, tiba-tiba mereka kembali dipanggil oleh dua orang tentara yang diperintahkan oleh Jenderal Hayashi supaya menyuruh mereka berkumpul. Karena diketahui pada siang itu, pihak Jepang di sektor Motoyama akan melakukan penyerangan terbuka kepada pasukan Amerika yang sudah mulai tersebar di seluruh penjuru pulau. Perintah itu pun sempat membuat semua pasukan di sektor Motoyama merasa kebingungan, karena di satu sisi mereka mendapat perintah dari Jenderal Hayashi untuk melakukan serangan, sementara di sisi lain mereka mengetahui tentang himbauan dari Jenderal Kuribayashi yang memerintahkan semua pasukan di semua sektor untuk tetap bertahan dan bersembunyi di dalam goa. 元屋に向かって走れ。途中2キロほど私の洞窟で合流するようにとの指令が大磯中佐から出てる。 Namun karena Saigo serta Shimizu kini berada di sektor Motoyama yang menjadi tanggung jawab Jenderal Hayashi, pada akhirnya mereka pun harus terpaksa menuruti perintah itu, di mana misi penyerangan itu akan dipimpin oleh Kolonel Ito yang dengan cerobohnya membawa semua pasukan ke sebuah wilayah hutan yang telah dikuasai oleh musuh. Maka atas kecerobohannya itu, semua pasukan Jepang kini berhasil dikepung serta disergap oleh pasukan Amerika hingga hampir melenyapkan nyawa semua pasukan yang ikut serta dalam misi itu. Meskipun di tengah situasi genting itu, secara kebetulan Letnan Ito, Saigo, serta Shimizu berhasil meloloskan diri dari maut. Mereka pun bergegas untuk mundur dan kembali ke sektor Motoyama, di mana kala itu mereka telah ditunggu oleh seorang tentara perwakilan yang memerintahkan mereka untuk bergabung dengan pasukan yang berada di sektor Higashiyama yang dipimpin oleh Letkol Takeichi Nishi. Beliau merupakan seorang prajurit yang juga merupakan atlet berkuda, serta merupakan perwira yang sangat bijaksana. Hal itu terlihat ketika beliau berhasil menyelamatkan seorang tentara Amerika yang terluka akibat tertembak oleh pasukannya, dan kini Letkol Nishi memutuskan untuk merawatnya. Meskipun beberapa hari kemudian, tentara Amerika itu pada akhirnya meninggal akibat keterbatasan obat-obatan yang dimiliki pihak Jepang. Lagi bokek nih, pinjam dulu 100. Hah? Pinjam 0. Nih, pakai suara biar mandir. Hari gini masih bingung kota habis. Tadashiro, Mary Pickford or Douglas Fairbanks? Perselisihan sempat terjadi di antara Letnan Ito serta Letkol Nishi, di mana Letnan Ito lebih terlihat memihak kepada Jenderal Hayashi, sementara Letkol Nishi lebih terlihat condong untuk patuh dan tunduk kepada Jenderal Kuribayashi sebagai pemimpin tertinggi mereka di pulau itu, di mana selama ini Jenderal Hayashi seakan terlihat selalu memerintahkan bawahannya untuk melakukan serangan tanpa perhitungan, seperti ingin secepatnya mengakhiri perang di pulau itu dengan hasil apapun. Sementara Jenderal Kuribayashi terlihat lebih hati-hati dan bijaksana karena dia lebih menghargai nyawa para pasukannya supaya tidak sampai gugur secara sia-sia, meskipun pada akhirnya mereka harus menerima kekalahan. 攻撃は始まっているんだ。さっさと支度しろ。攻撃は中止そう。 Maka dari sana, Letnan Ito memutuskan untuk berpisah dari pasukan Higashiyama seraya menyerahkan sisa pasukannya kepada Letkol Nishi. Kala itu dia memilih untuk berjuang sendirian guna melakukan aksi berani, yaitu mensabotase pihak musuh. Meskipun hal itu harus mengorbankan nyawanya sekalipun demi untuk mengakhiri kengerian peperangan di pulau ini. Sementara itu, di tengah semakin gentingnya pertempuran, ternyata selama ini strategi Jenderal Kuribayashi mulai terbaca, di mana saat dia memerintahkan semua pasukannya untuk tetap bertahan dan seakan mengulur waktu peperangan.
Ternyata selama ini secara diam-diam, beliau telah merencanakan sebuah strategi brilian, yaitu dengan membiarkan pasukan infanteri Amerika memasuki pulau, dan di saat yang sama, dia berencana untuk meminta pasukan bantuan Kekaisaran Jepang datang untuk menyerbu ke pulau itu, hingga pihak Amerika akan balik terkepung. 西の尾根を越えたら最後三方から包囲ができる。なぜだ、玉砕はならんと言明したはずだ。そのために兵士が無駄死にしているのがわからんのか。 Meskipun kenyataan pahit baru saja terlihat saat itu, di mana ternyata Jenderal Kuribayashi baru saja menerima surat dari Komando Pusat Kekaisaran Jepang, bahwasanya mereka membatalkan serta menolak rencana yang telah dirancang sebelumnya, hingga hal itu membuat sang jenderal kini benar-benar merasakan frustasi dan tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan di pulau itu. Bahkan di saat yang sama pula, Jenderal Kuribayashi mulai menerima kabar bahwa ketiga sektor penting di pulau itu kini sudah hampir dikuasai sepenuhnya oleh pihak musuh. Terlebih persenjataan serta amunisi mereka kini mulai habis. Atas situasi Jepang yang diambang kekalahan itu, di saat yang sama pula terdengar kabar, yaitu dari para perwira yang memutuskan untuk melakukan harakiri, termasuk dari Letkol Nishi, seorang perwira yang bijaksana dan pemberani, yang juga tanpa disangka dia memutuskan untuk melakukannya. Karena memang kala itu dia mengalami kebutaan pada matanya akibat terkena serpihan serangan granat dari pihak musuh. Bahkan dalam pesan terakhirnya, dia meminta kepada semua pasukannya yang tersisa untuk melarikan diri ke penjuru manapun di pulau ini supaya nyawa mereka bisa selamat. それが己の正義なんだ。最善を尽くせ。 Dan sebagai orang kepercayaannya selama ini, kini Letnan Okubo bertanggung jawab untuk membawa sisa pasukan Letkol Nishi ke tempat yang lebih aman, guna menghindari kepungan serta serangan bertubi-tubi yang dilancarkan pasukan Amerika, yang mana kala itu pihak Amerika sudah berhasil menguasai 70% wilayah Pulau Iwo Jima. Pada hari pertama pelarian itu, mereka berhasil menemukan sebuah goa kosong yang sebelumnya menjadi jalur pintas perlintasan antara ketiga sektor. Hingga di hari itu mereka memutuskan untuk beristirahat dan berharap pasukan Amerika tak menemukan mereka di sana. Meskipun pada malam harinya, ternyata Saigo serta Shimizu telah saling berencana untuk melakukan pengkhianatan dengan cara menyerahkan diri kepada pihak musuh. Karena mereka mengetahui bahwa pihak Jepang akan segera kalah di pertempuran Iwo Jima, dengan harapan nyawa mereka bisa diampuni dan dijadikan tawanan perang. Kemudian untuk melancarkan aksinya, mereka pun merancang strategi supaya bisa meloloskan diri dari penjagaan ketat para petugas jaga, yaitu dengan cara berpura-pura ingin buang air akibat terkena penyakit disentri. Meskipun pada akhirnya, sesaat setelah Shimizu berhasil meloloskan diri, tiba-tiba para penjaga mengetahui rencana pelarian mereka yang mengakibatkan Saigo kini tertinggal. Di tengah malam yang gelap itu, Shimizu kini berhasil melarikan diri ke arah selatan, yang pada kenyataannya saat ini Shimizu berada di sebuah wilayah yang sudah dikuasai oleh musuh. Dengan perasaan penuh dengan keputusasaan, dia pun berinisiatif untuk mengibarkan bendera putih sebagai tanda penyerahan dirinya. Dan ternyata di sana sudah banyak para tentara Jepang yang juga telah melakukan penyerahan diri. Walaupun Shimizu baru saja menyadari bahwa kala itu pihak Amerika memutuskan untuk melenyapkan tentara musuh yang menyerah dan menolak untuk menjadikan mereka sebagai tawanan. Untuk melenyapkan tentara musuh yang menyerah dan menolak untuk menjadikan mereka sebagai tawanan.
Pada malam itu, pasukan Amerika langsung bergegas pergi untuk kembali menyisir lokasi lain. Dan pada keesokan harinya, Saigo yang kala itu masih berada dalam rombongan pasukan Letnan Okubo berhasil menemukan jasad Shimizu yang sudah tergeletak bersama pasukan Jepang lainnya. Kemudian mereka terus melanjutkan pelariannya untuk menuju tempat paling ujung di utara yang diharapkan belum pernah terjamah oleh pasukan musuh. Dalam perjalanan itu, tak jarang pasukan Amerika menemukan rombongan mereka hingga menyebabkan baku tembak. Namun dalam pertempuran kali ini, Letnan Okubo pada akhirnya harus gugur akibat terkena serangan senapan mesin yang dilancarkan pasukan Amerika. Meskipun semua dia lakukan hanya demi untuk menyelamatkan pasukannya yang masih tersisa. Setelah pengorbanan yang dilakukan oleh Letnan Okubo, pada akhirnya mereka yang tersisa bisa lolos dari kematian. Kini mereka berhasil sampai di wilayah ujung pulau sebagai pertahanan terakhir pasukan Jepang di Iwo Jima, yang mana wilayah itu merupakan tempat persembunyian Jenderal Kuribayashi selama pertempuran ini. Hingga kala itu sang jenderal memperlihatkan rasa takjubnya kepada Saigo serta semua pasukan lainnya yang telah berhasil bertahan hidup sejauh ini. しかもおらんのか。日中佐の連隊、そしてすり鉢山の生き残りです。 Di wilayah yang gersang itu, mereka kembali dituntut untuk bisa bertahan hidup dari keadaan yang mana kala itu mereka benar-benar kelaparan serta dehidrasi akibat tak pernah menemukan sumber air bersih. Dan demi bisa bertahan hidup, semua pasukan Jepang di sana harus memakan cacing tanah yang hanya diberi garam, termasuk Jenderal Kuribayashi yang sampai saat terakhir itu dia masih tetap menulis surat kepada keluarganya dengan menceritakan semua peristiwa demi peristiwa yang terjadi selama peperangan di Iwo Jima. Dan sebetulnya beliau masih berharap akan datangnya bantuan dari pihak pusat untuk menyelamatkan mereka. 今夜はお父さんのお別れの宴会がありました。 Enough! It's time we get better at drawing and download Simply Draw. It's time we put a stop to drawing a house with just a square and a triangle. We are not in kindergarten anymore. Simply Draw teaches you about perspective, so you can make that house look 3.
di pulau itu di tempat yang sangat mustahil diketahui oleh orang-orang sampai kapanpun. Di mana setelah dia menyampaikan permintaan itu, seketika itu pula sang jenderal memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pistol kesayangannya yang berjenis M1911 buatan Amerika. Hingga kemudian setelah Saigo menguburkan jasad jenderalnya di tempat tersembunyi, pada akhirnya dia pun berhasil ditemukan oleh pasukan Amerika. Ya, ketemu. Ya, ketemu. Dan singkat cerita, keesokan harinya, sebuah keajaiban terjadi kepada seorang Saigo, di mana pada hari itu dia dipilih oleh para petinggi militer Amerika untuk dijadikan tawanan perang bersama tentara Jepang lainnya yang berhasil ditemukan dalam keadaan tak berdaya. Kemudian Saigo dibawa oleh pasukan musuh untuk diberikan perawatan. Hatinya kini merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Karena ternyata pada malam itu, sebetulnya Saigo berhasil menyembunyikan semua dokumen serta surat-suratnya bersama surat sang jenderal di sebuah tempat yang aman, yang diharapkan bisa ditemukan oleh orang-orang Jepang pada suatu hari nanti. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami Sampai di sini dulu videonya. Ya.